Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Amelia, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu mengenai bunga tunggal dan diskonto. Nah, sebelum kita masuk ke bunga tunggal, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan bunga? Nah, apa itu bunga? Bunga secara umum dapat diartikan sebagai jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam kepada orang yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan seorang pedagang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah di bank. Dengan perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000. Nah, yang 1 juta itu merupakan modal, dan sedangkan uang yang selisihnya atau kelebihannya 200.000 itu yang disebut dengan bunga. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu bunga tunggal. Apa sih bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada rumus menghitung bunga tunggal, yaitu B sama dengan N kali I kali M. Dan selanjutnya di sini ada rumus modal akhir bunga tunggal, yaitu sama dengan MN sama dengan M plus B. B-nya ini yang tadi, N kali I kali M. Jadi sehingga MN sama dengan M plus dalam kurung 1 plus N kali I. Nah, di sini ada keterangannya. B itu sama dengan bunga, N sama dengan banyaknya periode, I merupakan suku bunga tiap periode, M merupakan modal awal, dan MN merupakan modal akhir. Nah, di sini ada syarat utamanya adalah periodenya harus sama. Maksudnya, kalau periode N-nya ini dalam tahun, berarti I-nya atau suku bunganya juga dalam tahun. Nah, kalau dalam bulan, berarti I-nya juga harus dalam bulan. Teman-teman, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan bunga tunggal 18% per tahun. Tentukan modal akhir setelah 3 tahun. Nah, di sini diketahui nih, M-nya atau modal sebesar 1 juta. I-nya suku bunganya 18% atau 18 per 100. N-nya 3 tahun periodenya. Nah, di sini udah sama-sama tahun nih, berarti nggak harus diubah. Nah, yang ditanya bunganya nih. Langkah yang pertama, kita menentukan bunganya. Tadi apa rumus bunga? B sama dengan N kali I kali M. N-nya di sini 3, I-nya 18 per 100, dan M-nya 1 juta. Nah, nolnya di sini bisa kita coret, jadi selanjutnya 18 dikali 3 sama dengan 54. 54 dikali 10.000 jadi sama dengan 540. Nah, karena sudah dapat B-nya atau bunganya, selanjutnya kita menentukan modal akhirnya. Tadi rumus modal akhir apa? MN sama dengan M plus B. M-nya ini modal, tadi modalnya 1 juta rupiah. Plus B, bunganya yang tadi sudah kita cari, yaitu 540. Jadi, MN sama dengan 1 juta ditambah 540, yaitu 1.500.000. Nah, jadi modal akhir setelah 3 tahunnya itu 1.540.000. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nina menabung di bank sebesar 1 juta. Dibungakan dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Tentukan bunga tunggal setelah 3 tahun, 3 bulan, dan 36 hari jika dianggap 1 tahun sama dengan 360 hari. Nah, penyelesaiannya di sini yang diketahui M sama dengan 1 juta, I-nya 6% atau 6 per 100 per tahun ya, di sini suku bunganya per tahun. Nah, yang jadi pertanyaan yang pertama bunga setelah 3 tahun.
berarti N-nya sama dengan 3 tahun, sama-sama tahun sama I. Jadi B sama dengan N kali I kali M, yaitu N-nya tadi 3 tahun, I-nya 6/100 dikali 1 juta. Kita coret 6 dikali 3, 18, dikali 10.000 menjadi 180.000. Nah, yang selanjutnya tentukan bunga setelah 3 bulan. Nah, karena tadi I-nya itu dalam tahun, tapi di sini bunganya dalam bulan nih. Jadi kita sederhanakan dulu, N-nya ini kita ubah ke tahun juga. 3 bulan, jadi 3/12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/4 tahun. Berarti karena udah sama-sama tahun, bisa nih kita masukin angkanya, yaitu N-nya 1/4 dikali I, 6/100 dikali M, 1 juta. Di sini 1 jutanya kita bagi 4, jadi 6/100 dikali 250. 100-nya bisa kita coret nolnya, jadi 6 dikali 2.500. Dapat hasil di sini 15.000. Selanjutnya kita cari bunga setelah 36 hari. Berarti N-nya ini hari, tapi I-nya tahun. Berarti boleh nih kita ubah N-nya ke tahun juga. 36/360 atau disederhanakan lagi menjadi 1/10 tahun. Nah, kita masukkan angkanya 1/10 dikali 6/100 dikali 1 juta. 1 jutanya ini kita bagi 10 jadi 100.000. 6-nya dikali 1, 6/100 dikali 100.000. Nolnya bisa kita coret sehingga dapat hasil yaitu 6.000. Nah, teman-teman, kurang lebihnya untuk menghitung bunga tunggal seperti itu, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke diskonto. Apa itu diskonto? Diskonto adalah bunga yang dibayarkan peminjam modal pada saat menerima pinjaman. Nah, bedanya diskonto dengan bunga tunggal, kalau diskonto di awal langsung dipotong saat kita meminjam uang, sedangkan bunga tunggal di akhir. Nah, di sini ada rumus menghitung diskonto, yaitu D sama dengan M kali I kali T. Di sini juga ada rumus besar modal yang diterima, MN sama dengan M dikurang D. Nah, di sini ada keterangannya, M itu modal sama seperti tadi, I-nya itu suku bunga, T lamanya pinjaman, MN modal akhir, dan D itu diskonto. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sini ada seseorang meminjam uang di bank dengan diskonto 6% per bulan. Pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah 3 bulan jika uang yang diterima adalah sebesar 5.740.000, maka besar pinjamannya adalah. Nah, di sini yang ditanya pinjamannya nih, yang diketahui apa aja? Nah, yang diketahui di sini ada I-nya 6% atau 6/100, T-nya 3 bulan, MN-nya nih atau modal akhir yang didapatnya 5.740. Nah, berarti yang ditanya di sini yaitu M atau modal atau pinjaman awalnya. Di sini kita menggunakan rumus D sama dengan M kali I kali T, di mana M-nya ini kita belum tahu, I-nya 6/100, N-nya tadi berapa? 3 bulan, atau berarti tulis 3. Di sini kita kalikan nih, M-nya dikali 6 dikali 3, jadi 18/100 M. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke rumus modal akhir, yaitu sama dengan M dikurang D. MN-nya tadi sudah diketahui, MN apa? Modal akhirnya, yaitu 5.740 sama dengan M, karena M-nya belum diketahui, dikurang D. D-nya tadi 18M/100. Kita sederhanakan menjadi 5.740 sama dengan 100 dikali M, jadi 100M dikurang 18M/100. 100-nya pindah ruas menjadi 5.740 dikali 100 sama dengan, nah didapat M-nya ini 5.470 dikali 100, yaitu
juta per 82, yaitu sama dengan M-nya 7 juta. Nah, jadi besar pinjamannya adalah sebesar 7 juta. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sini Lina meminjam uang sebesar 100.000 kepada Nina dengan sistem diskonto 2% tiap bulan dan dikembalikannya setelah 2 bulan. Tentukan yang pertama nilai diskonto, yang kedua modal akhir yang diterima Lina. Nah, penyelesaiannya di sini M-nya diketahui berapa? M-nya 100.000, I-nya 2% per bulan, T-nya 2 bulan. Baik, yang pertama kita mencari nilai diskonto. Apa sih tadi rumus diskonto itu? Rumus diskonto D sama dengan M kali I kali T. M-nya berapa tadi di sini? 100.000 dikali I-nya 2% atau 2 per 100 dikali T-nya 2. Nah, nolnya kita coret. 2 dikali 2, 4 dikali 1000, jadi 4000. Nah, dapat nih nilai diskontonya 4000. Selanjutnya berarti kita mencari modal akhir atau uang yang diterima oleh Lina. Rumus modal akhir apa tadi? MN sama dengan M dikurang D. M-nya di sini besar pinjamannya 100.000 dikurang D-nya diskonto yang tadi sudah kita dapat 4000. Jadi 100.000 dikurang 4.000 sama dengan 96.000. Jadi modal akhir atau uang yang diterima Lina yaitu sebesar 96.000. Teman-teman, di sini ada latihan soal. Diharapkan teman-teman mengerjakan agar lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan. Baik teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan selamat mengerjakan soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.